Selamat bertemu kembali dengan saya, Kadek Siwa Ambara, seorang pelaku spiritual Bali modern. Beberapa hari yang lalu, ada 6 orang yang datang ke tempat ini di Moksa. Muka mereka agak redup. Nah, setelah saya menanyakan maksud kedatangannya, salah satu dari mereka menyampaikan bahwa dalam keluarga mereka saat ini sedang ada ketegangan. Ketegangan ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan pendapat tentang kawitan. Ada salah satu kakak dari keluarga tersebut, atau anak, ada 3 anak ya, yang tertua itu mengatakan mereka ingin merubah kawitannya karena sekarang sudah ketemu yang benar menurut mereka. Tetapi 2 adiknya menentang. 2 adiknya memilih tetap menjalankan apa yang telah diwariskan oleh kakek, kumpi, buyut, dan kelabnya. Nah, Tiang sebagai pelaku spiritual Bali modern bertanya, yang dimaksud ini kawitan apa leluhur? Ya, karena menurut saya ini 2 hal yang berbeda. Kawitan adalah asal kita, kemudian leluhur adalah roh-roh dalam keluarga kita yang sudah tersucikan. Mereka-mereka yang sudah meninggal kemudian disucikan, bahkan sudah dilingihkan di Rong Tiga. Ya. Leluhur itu ya seperti misalnya kakek nenek kita yang sudah melinggih, itu juga namanya leluhur karena rohnya sudah luhur, sudah tersucikan. Kemudian di sana ada kakek kita, ada kumpi kita, ada buyut kita, ada kelab kita, ada kelambiung kita, ada krepek kita, ada canggah kita, ada bungker kita, ada wareng kita, ada kelewaran kita. Itulah yang melingih di Rong Tiga di kerajaan kita. Itu semua adalah leluhur kita. Kemudian kawitan itu ada 2. Kawitan Buano Alit dan kawitan Buano Agung. Ya. Kawitan Buano Agung adalah beliau yang menciptakan, beliau yang memelihara, beliau yang melebur alam semesta ini, jagat raya ini. Kemudian kawitan Buano Agung adalah wakil beliau yang ada di pekarangan kita. Ya. Yang tugasnya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Itu siapa? Itu adalah kedua orang tua kita. Menurut saya, ya, Tiang jawab seperti itu. Menurut Tiang, itu kawitan kita itu tidak jauh. Adalah dia yang menciptakan kita, yaitu kedua orang tua kita. Ya. Sedangkan kawitan yang jauh di sana itu, yang merupakan sumber dari segala yang ada itu adalah, namanya adalah Ide Sangyang Widiwasa gitu. Ya. Menurut saya Ide Sangyang Widiwasa adalah kawitan yang utama. Kemudian bapak ibu kita adalah kawitan yang terdekat. Karena dikatakan oleh leluhur orang Bali itu, orang tua itu adalah betara sekala, orang tua itu adalah widi sekala gitu. Kemudian orang tua kita juga punya kawitan yang disebut dengan peka dan dadong gitu. Peka kita, dadong kita punya kawitan yang disebut dengan kumpi. Ya, kumpi kita punya kawitan yang disebut dengan buyut. Buyut kita punya kawitan yang disebut dengan kelab. Kelab kita punya kawitan yang disebut dengan kelambiung. Kelambiung kita punya kawitan yang disebut dengan krepek.
Krepek kita punya kawitan yang disebut dengan canggah. Canggah kita punya kawitan yang disebut dengan bungkar. Bungkar kita punya kawitan yang disebut dengan wareng. Wareng kita punya kawitan yang disebut dengan kelewaran. Kelewaran kawitnya yaitu Ibu Ayah Semesta yang disebut dengan Arda Nareswari, Ida Sang Hyang Widiwasa. Kita berasal dari satu, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu menurut saya, ya. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi itulah keyakinan saya. Nah, demikian juga kalau kita ngomong secara umum, ya. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, pikiran, ya, kemudian ada hati dan jiwa gitu. Tubuh kita ini itu berasal dari alam semesta yang disebut dengan Panca Mahabhuta, ya. Waktu kita berada di dalam kandungan, kita berupa sel sperma dan sel telur ini, perkembangan-perkembangan ini yang membuat kita menjadi terbentuknya tulang, terbentuknya kulit, terbentuknya semua organ tubuh kita ini, itu berasal dari Panca Mahabhuta. Yang kita dapatkan lewat ibu kita. Apa yang dimakan oleh ibu kita, apa yang diminum oleh ibu kita, itu semua berasal dari Panca Mahabhuta. Maka tubuh kita ini disebut dengan Panca Mahabhuta. Ya, berasal dari Panca Mahabhuta. Lebih jelas lagi yang namanya, yang keras-keras yang ada di dalam diri kita itu berasal dari pertiwi. Semua cairan yang ada di dalam tubuh itu berasal dari air apa? Ya. Suhu kita berasal dari teja, api. Ya. Kemudian prana, ya, yang memanjangkan rambut, yang memanjangkan kuku, ya, yang memberikan pertumbuhan itu namanya prana, yaitu bayu, angin. Ya. Kemudian semua kecerdasan-kecerdasan, pemikiran-pemikiran kita dapatkan dari akasa. Ini asal kita. Kita berasal dari Panca Mahabhuta yang kita dapat dari ibu kandung kita yang semasa kita berada di dalam kandungan. Setelah kita lahir, kita sudah mulai makan, ya, kita sudah mulai bisa bernapas, kita sudah mulai minum, kita sudah bisa mendapatkan pengetahuan. Ini kita dapatkan dari alam semesta kita. Maka tubuh kita adalah Buana Alit. Alam semesta ini adalah Buana Agung. Yang menciptakan tubuh kita, kawitan kita adalah ibu dan ayah. Kawitan alam semesta ini adalah Arda Nareswari atau ibu ayah alam semesta yang disebut dengan Sang Hyang Widi, yang disebut dengan Tuhan atau apapun sebutannya. Itu, ya. Nah, bagaimana, ya, yang dijelaskan di dalam sastra-sastra bahwa kita lahir ke dunia ini, ya, berproses secara spiritual, yang pada akhirnya kita bisa kembali ke kawitan sejati kita. Nah, bagaimana agar kita bisa diterima di kawitan sejati kita? Ya, tugas pertama kita adalah menciptakan hubungan yang baik, ya, menyatukan segala pemikiran kita, segala apapun yang ada di dalam diri kita kepada orang tua kita. Maksudnya menyatukan ini adalah bagaimana kita bisa membahagiakan mereka. Ya, tugas kita sebagai anak adalah membahagiakan kawitan kita, ibu dan ayah kita. Ya, kalau kita sudah membahagiakan ibu dan ayah kita pasti akan menyampaikan kepada kakek dan nenek kita. Sehingga kakek nenek terbahagiakan, kakek nenek akan melapor bahwa, ya, anaknya sudah terbahagiakan oleh cucu-cucunya. Kemudian kakek nenek menyampaikan kepada kumpi, kumpi menyampaikan kepada buyut, buyut menyampaikan kepada kelam bahwa anak-anaknya sudah berbahagia. Ya. Kelab menyampaikan kepada kelambiung bahwa kelab sudah terbahagiakan, kelambiung merasa terbahagiakan menyampaikan kepada krepek, krepek terbahagiakan oleh kelambiung menyampaikan kepada canggah, canggah terbahagiakan oleh krepek menyampaikan kepada bungkar, bungkar terbahagiakan oleh canggah menyampaikan kepada wareng, ya, wareng terbahagiakan oleh bungkar menyampaikan kepada kelewaran, kemudian kelewaran menyampaikan kebahagiaan dari Pertisentanonya kepada Sang Hyang Widi.
Nah, dengan ada laporan ini ketika kita masuk ke alam sunya itu Sang Hyang Widi akan menerima kita. Sehingga kita akan mencapai suatu alam yang disebut dengan Sunyaloka. Ya, di sana suatu alam yang sangat terang tetapi sejuk. Ya, di sana ada pertemuan antara Atma dengan Paramatma, inilah yang disebut dengan moksa. Nah, untuk mencapai moksa yang ditulis-tulis di sastra-sastra yang disebutkan oleh para guru, itu paling mudah mencapai, yaitu dengan menciptakan hubungan yang baik dengan orang tua kita. Ya, karena juga ada hukum alam, siapa yang bisa membahagiakan ayahnya, dia akan terbebas dari masalah perekonomian. Dia akan menjadi kaya raya. Ya, dia yang bisa membahagiakan ibunya, dia akan terbebas dari halangan dan rintangan dan hidupnya akan sehat dan bahagia. Maka kalau ingin mencapai kebahagiaan di dunia ini, ya, ciptakanlah hubungan yang baik dengan kedua orang tua kita. Karena hanya kedua orang tua yang bisa memberikan jalan, ya, kesuksesan, ya, kekayaan, kesehatan, itu semua. Ya, maka sekali lagi, bahagiakan kedua orang tua kita, agar orang tua kita membahagiakan pekak kita. Ya, agar pekak kita membahagiakan kumpi kita, agar kumpi kita membahagiakan buyut kita, agar buyut kita terbahagiakan. Ya, setelah buyut terbahagiakan seperti tadi, kelab terbahagiakan, kelambiung terbahagiakan, krepek terbahagiakan, canggah terbahagiakan, bungkar terbahagiakan, wareng terbahagiakan, kelewaran terbahagiakan, maka kita akan mencapai Parama Atma. Ya, demikian penjelasan sederhana dari saya, Kadek Siu Ambara, seorang pelaku spiritual Bali modern.